Imagine a factory the size of Fuzerative Forest. Bayangkan sebuah pabrik seluas puluhan lapangan bola yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pabrik yang memproduksi ribuan produk setiap jamnya dengan kualitas nyaris sempurna. Sekarang, bayangkan pabrik ini benar-benar gelap, sunyi dari suara manusia. Inilah yang disebut dark factory atau pabrik gelap. Ini bukan fiksi ilmiah dari film Hollywood. Ini adalah kenyataan yang sedang tumbuh pesat di China. Dan efeknya mulai mengguncang dunia. Jadi, apa sebenarnya pabrik gelap ini? Sesuai namanya, ini adalah fasilitas manufaktur yang sepenuhnya otomatis. Begitu otomatis, hingga tidak memerlukan kehadiran manusia sama sekali di lantai produksi. Lampu bisa dimatikan, pemanas atau pendingin ruangan untuk kenyamanan manusia tidak lagi diperlukan. Yang ada hanyalah robot, sensor, dan kecerdasan buatan yang bekerja tanpa henti. China, sebagai raksasa manufaktur dunia, berada di garis depan revolusi ini. Didorong oleh inisiatif ambisius seperti Made in China 2025. Negara ini berinvestasi triliunan rupiah untuk beralih dari tenaga kerja murah menjadi pemimpin teknologi tinggi. Tujuannya jelas, efisiensi maksimal dan dominasi pasar global. Tapi dengan harga berapa? Efek positifnya tidak bisa dipungkiri. Bagi perusahaan, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah pabrik elektronik milik media di Shanghai, setelah menerapkan otomatisasi penuh, berhasil meningkatkan produktivitas hingga lebih dari 2 kali lipat. Cacat produk anjlok drastis. Robot tidak pernah lelah, tidak butuh cuti, tidak melakukan demo. Dan yang terpenting, mereka tidak membuat kesalahan karena faktor kelelahan. Biaya operasional jangka panjang pun menurun tajam. Ini membuat Cina mampu memproduksi barang lebih cepat, lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih konsisten daripada negara manapun di dunia. Di tengah era di mana rantai pasok global rentan, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, pabrik yang kebal terhadap lockdown atau krisis kesehatan menjadi aset yang tak ternilai. Namun, di balik angka-angka efisiensi yang gemilang, ada sisi lain yang lebih gelap. Pertanyaan terbesarnya adalah, kemana perginya jutaan pekerja yang dulu mengisi pabrik-pabrik ini? Efek paling nyata dan paling brutal dari Dark Factory adalah penggantian pekerjaan massal, pekerjaan di lini perakitan, pengemasan, dan kontrol kualitas tulang punggung ekonomi manufaktur selama puluhan tahun lenyap dalam sekejap. Ini menciptakan krisis sosial yang mendalam. Jutaan orang yang keterampilannya terbatas pada pekerjaan manual dan repetitif mendapati diri mereka tidak lagi relevan di era baru ini. Muncul kesenjangan keterampilan yang masif. Sementara, pabrik-pabrik baru membutuhkan insinyur robotika dan programmer AI. Angkatan kerja yang ada tidak siap untuk beralih. Ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. Ini tentang kehilangan tujuan dan identitas bagi seluruh generasi. Efeknya tidak berhenti di perbatasan Cina. Ketika satu negara dapat memproduksi barang dengan kecepatan dan biaya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, ini menciptakan perlombaan yang tidak seimbang. Negara-negara lain yang mengandalkan manufaktur sebagai motor ekonomi, mereka kini menghadapi pilihan sulit. Ikut berinvestasi besar-besaran dalam otomatisasi yang mahal, atau tertinggal jauh di belakang. Dominasi China dalam manufaktur berteknologi tinggi bisa menjadi lebih absolut, membuat dunia semakin bergantung pada satu negara untuk barang-barang vital. Revolusi pabrik gelap di China adalah cerminan masa depan yang mungkin menanti kita semua. Ini adalah kisah tentang kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi juga peringatan tentang biaya manusia yang menyertainya. Peralihan ini tak terhindarkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Fokus harus beralih dari melindungi pekerjaan lama ke mempersiapkan manusia untuk peran-peran baru, peran yang membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan kecerdasan emosional.
Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sebuah ancaman atau justru sebuah peluang besar bagi peradaban manusia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin sekali mendengarnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.